football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Presiden FIGC buka suara soal vonis tak bersalah Acerbi. Presiden FIGC Gabriele Gravina berharap semua pihak menghormati vonis Francesco Acerbi tak bersalah di kasus rasis ke Juan Jesus. Ia menegaskan hasil bahwa Acerbi tak bersalah adalah keputusan hakim. Italia tak akan beri kesan buruk di Euro 2024. Timnas Italia datang ke Piala Eropa 2024 dengan status juara bertahan, tetapi sempat mengecewakan karena gagal ke Piala Dunia 2022. Azzurri janji tak akan beri kesan buruk. Italia berada di grup B pada Euro 2024 Juni nanti. Pasukan Luciano Spalletti bersama Spanyol, Kroasia, dan Albania. Modric mau gaji selangit di Arab Saudi atau main bareng sama Messi? Luka Modric akan meninggalkan Real Madrid di musim panas ini ketika kontraknya habis. Modric punya dua pilihan, mau ke Arab Saudi atau ke MLS. Al Hilal tertarik untuk mendatangkan Luka Modric. Al Hilal musim lalu menyiapkan gaji besar yakni 200 juta euro atau setara 3,4 triliun rupiah per tahun. Selain itu, klub MLS Inter Miami juga tertarik mendatangkan Modric, meski memang gajinya tidak sebesar yang ditawarkan oleh Al Hilal. Sulit bagi Liverpool datangkan Alonso. Tampaknya kecil kemungkinan Alonso bakal ke Liverpool musim depan. Dikutip dari Yahoo Sport, Alonso dikabarkan tak masuk daftar calon pelatih yang dimiliki Liverpool. Petinggi Liverpool dikabarkan mengambil langkah ini karena sadar akan sulit mendatangkan Alonso ke Anfield musim depan. Kelleher belajar banyak dari Alisson. Tampil apiknya Kelleher di bawah mister gawang Liverpool juga tak lepas dari peran Alisson. Kelleher mengungkapkan kiper asal Brazil tersebut selalu memberikan dukungan untuknya. Alisson sama sekali tak menganggap Kelleher sebagai saingan. Maka dari itu, penjaga gawang 25 tahun ini berusaha untuk belajar banyak dari Alisson. Manchester City versus Arsenal, kesempatan indah buat diganas. Partai tandang ke Manchester City menyimpan sebuah kesempatan indah buat Arsenal. Jika bisa membungkam Manchester City di markasnya sendiri, Arsenal bakal mendapatkan suntikan moral yang sangat besar. Itu akan jadi modal penting untuk mengarungi 9 pekan tersisa. Jadi pelaku pemerkosaan, patung Daniel Vaz didesak dimusnahkan. Patung Daniel Vaz di Juazeiro, Brazil didesak untuk segera dihilangkan. Hal tersebut buntut dari perbuatan keji Alves dengan melakukan pemerkosaan. Satu yang kurang dari Leo untuk bisa selevel Mbappe. Kapten Milan Davide Calabria mengakui bahwa Leo punya bakat yang luar biasa, namun ia merasa mantan pemain Lille ini belum setara dengan Mbappe. Leo harus meningkatkan kemampuan penyelesaian akhirnya agar bisa selevel dengan Mbappe. Vietnam berpacu dengan waktu cari pelatih baru. Federasi Sepak Bola Vietnam akan segera mencari pelatih baru. Wakil presidennya, Tran Anh Tu, menyebut kalau waktunya tidaklah banyak. Kami tidak punya banyak waktu untuk membuat daftar kandidat yang cocok
dan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, bukannya kepada VN Express. Dalam 2 bulan ke depan, jika belum menemukan pelatih resmi, kami akan mempertimbangkan untuk melatih pelatih interim, tegasnya. Sinteyong pinjam TC Timnas U23 di Dubai mulai 1 April. Sinteyong sudah ditunggu tugas baru seusai memimpin Timnas Indonesia. Selanjutnya, ia akan memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai. Saat ini PSSI sedang dipusingkan dengan potensi penolakan klub selepas pemainnya ke Timnas U23. Sebab Piala Asia U23 bukan termasuk agenda FIFA. Ivan Rakitic bangga masuk Hall of Fame Barcelona. Barcelona memiliki daftar Hall of Fame mereka sendiri yang mereka sebut sebagai bagian pemain legendaris di situs web mereka. Salah satu yang baru-baru ini ditambahkan ke Hall of Fame Barcelona ini adalah Ivan Rakitic. Gelandang Kroasia ini bermain untuk Barcelona dari 2014 hingga 2020 sebelum kembali ke Sevilla. Setelah pelantikan Ivan Rakitic melalui Twitter, ia menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Barcelona atas penghargaan tersebut. Tak gagas pemain muda, Manchester United pilih incar striker sepuh Real Madrid. Posisi striker menjadi pelatih utama Manchester United jelang bursa transfer musim panas 2024. Awalnya, Manchester United menginginkan striker muda untuk bisa menemani Højlund. Manchester United akhirnya mengubah rencana. Jose Lu terpilih karena pengalamannya yang pernah merumput di Liga Inggris. Ketertarikan Manchester United sendiri masih dalam tahap awal sehingga realisasi transfer diperkirakan masih lama. Hey Zinedine Zidane, bisa yuk latih Manchester United? Zinedine Zidane mendapatkan dukungan dari mantan rekan setimnya di Real Madrid, Julio Baptista, untuk berkarir di Premier League. Secara spesifik, Baptista menyebut Zidane cocok menangani Manchester United. Saya pikir dia akan menjadi manajer Liga Primer suatu hari nanti. Dia adalah pelatih yang luar biasa. Dengan pengalaman luar biasa, jadi saya bisa melihat hal itu terjadi. Saya bisa melihatnya pergi ke Manchester United, ujar Baptista. Nagelsmann masih buka peluang panggil Timo Werner ke Euro 2024. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann memilih untuk tidak memanggil striker Tottenham Hotspur Timo Werner untuk membela Der Panzer pada jeda internasional periode Maret 2024. Meski begitu, baru-baru ini terungkap bahwa sebelum mengumumkan daftar pemain untuk jeda internasional Maret 2024, Julian Nagelsmann sempat menemui Timo Werner dan memberitahunya terkait kesempatan yang masih ia miliki untuk bisa tampil di Piala Eropa 2024 mendatang. Declan Rice tekankan betapa pentingnya laga Arsenal kontra Manchester City. Arsenal yang duduk di puncak klasemen Premier League akan bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City. Arsenal mengalami 8 kekalahan beruntun di Etihad, namun Declan Rice percaya bahwa pasukan Mikel Arteta memiliki ketangguhan dan karakter untuk mematahkan kutukan tersebut dan meraih kemenangan di Manchester Biru untuk pertama kalinya sejak 2015. Tidak ada peluang Pep Lenders bertahan di Liverpool. Ketika Jurgen Klopp mengumumkan bahwa ia akan hengkang pada akhir musim, Lenders mungkin berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk menduduki kursi manajer dan kembali menjadi pelatih kepala. Namun asisten manajer Liverpool tersebut telah dikaitkan dengan kabar kepindahan ke Ajax dan Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa sang pelatih akan meninggalkan Anfield di musim panas dan tidak ada peluang dia bertahan.
Llorente peringatkan Atletico Madrid terkait dukungan pada Simeone. Bintang Atletico Madrid Marcos Llorente telah memperingatkan kepada pihak klub dan juga rekan-rekan satu timnya terkait dukungan yang diberikan kepada Diego Simeone. Jika mereka tidak mendukung sang pelatih secara penuh, maka akibatnya akan kacau. Llorente juga mengatakan sebagian besar merasa bahwa investasi dalam skuad akhir-akhir ini kurang. Namun ada sebagian fans Atletico yang merasa dia bisa berbuat lebih banyak dengan skuad yang dimilikinya. Ditanya punya rencana mundur, Vincenzo Montella ngamuk ke media Turki. Meski Turki sudah lolos ke Euro 2024, namun beberapa pertandingan terakhir mereka menunjukkan hasil pertandingan yang kurang memuaskan. Vincenzo Montella yang baru mengambil alih jabatan itu pada 2023 berbicara kepada televisi Turki terkait pertimbangan untuk mengundurkan diri sebagai respon dari hasil buruk yang dialami timnya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu karena menurut saya itu sebuah provokasi. Ini adalah provokasi yang tidak perlu, jawabnya. Juventus bangkit atau tetap terpuruk? Juventus akan main tandang di pekan ke-30 Serie A. Juventus akan menghadapi Lazio di Olimpico Minggu 31 Maret 2024. Juventus berada dalam situasi yang cukup mencemaskan. Sebab dalam 8 laga terakhir sebelum jeda internasional kemarin, anak-anak asuh Massimiliano Allegri cuma mampu meraih 1 kemenangan. Melawan Lazio yang meraih beberapa hasil negatif sebelum akhirnya pelatih Maurizio Sarri mengundurkan diri. Akankah Juventus bangkit atau tetap terpuruk? Inter Milan sepertinya masih takkan terkalahkan. Inter Milan tak terkalahkan dalam 23 laga terakhir di Serie A 2023-2024. Mereka 19 kali menang dan 4 kali imbang. Pekan ini Inter ditunggu sebuah laga yang di atas kertas terbilang mudah. Sang pemimpin klasemen itu akan main kandang lawan Empoli yang merupakan tim papan bawah. Catatan tak terkalahkan Inter di Serie A sepertinya masih akan berlanjut jadi 24 laga. Di Serie A musim ini Empoli baru menang 6 kali. Wajar kalau mereka dianggap bakal menjadi korban Inter nanti. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!